Para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesalkan publik. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Ini akan menjadi presiden yang sangat buruk ya. Kalau ada seseorang yang meneliti dokumen publik, kemudian ditersangkakan dan kemudian dikriminalisasi. Itu yang sangat. Dan yang kedua adalah kami tetap menghormati semua ini. Sahabat Kompas TV, Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bagaimana tanggapan tim hukum Presiden atas perkembangan terbaru ini? Sudah bergabung bersama pengacara Presiden ke-7 Jokowi, Bang Rifai Kusumanegara. Langsung saja nih Bang, bagaimana tanggapan Bang Rifai terkait penetapan 8 orang sebagai tersangka ini? Oke Mbak, jadi sebenarnya penetapan tersangka ini bagian dari proses penyidikan dan ini memang sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Jadi ini sebuah proses yang memang harus berjalan sebagaimana mestinya dan ini dampak dari telah ditingkatkannya dari penyidikan menjadi penyidikan. Karena bagaimanapun memang tugas penyidikan itu adalah dua, ya menurut undang-undang. Pertama, penyidik menentukan tersangkanya, kedua mengumpulkan barang bukti, setelah ini lengkap dilimpahkan ke penuntut umum. Demikian, Mbak. Oke, apakah keputusan Polda Metro Jaya ini sesuai dengan harapan pihak Pak Jokowi sejak awal laporan dibuat atau bagaimana? Oke, sejak ada Pak Jokowi sendiri pada saat menggunakan hak hukumnya untuk melaporkan peristiwa pidana ini ke kepolisian, ya tidak lain tujuannya hanya dua, yaitu pertama ingin soal keaslian ijazah ini diuji secara hukum, di mana juga publik bisa mengikuti proses hukumnya. Ya. Yang kedua, beliau ingin nama baiknya dipulihkan karena beliau sendiri meyakini ijazahnya asli karena selama ini beliau sendiri yang menjalani perkuliahan dan menerima langsung ijazah tersebut dari UGM. Mengenai siapa tersangka itu bukan menjadi concern Pak Jokowi ya, karena kalau Pak Jokowi lebih kepada terkait dengan pengujian ijazah dan pemulihan nama baik. Soal tersangka, Pak Jokowi sendiri menyerahkan kepada mekanisme hukum yang berlaku, menyerahkan kepada alat-alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik. Di mana sejak awal pun kalau kita lihat kan waktu membuat laporan Pak Jokowi sendiri tidak menyebut nama, hanya menyebutkan link-link di sosial media yang diduga melakukan fitnah terhadap dirinya ya dan memang di dalam undang-undang ITE sendiri atau tindak pidana cyber ya itu kan memang lebih banyak menggunakan nama-nama samaran ya termasuk juga ada deepfake ya jadi juga kita tidak berani menyebut nama dan cukup menyebut link saja itu persyaratannya Mbak. Oke, terus habis gitu Bang Rifai sudah memberi informasi ini ke Pak Jokowi atau Pak Jokowi sudah tahu? Bagaimana tanggapan Pak Jokowi kalau sudah tahu tentang perkembangan ini? Oke, jadi sebenarnya kami sejak 7 Oktober sudah menerima SP2HP ya, jadi surat perkembangan pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan ya, di mana di situ penyidik akan melaporkan kepada pelapor apa-apa saja yang sudah dilakukan, alat bukti mana saja yang sudah diperoleh dan rencana tindak lanjut ya. Di dalam SP2HP tertanggal 7 Oktober tersebut sebenarnya kami sudah mengetahui Polda akan melanjutkan pemeriksaan ahli termasuk juga melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Jadi sudah diinformasikan di awal Oktober. Sekalipun tadinya kami menduga ini di akhir Oktober, ternyata mundur baru pertengahan November. Tapi ya kami memahami lah tugas penyidik pun cukup banyak ya. Jadi memang harus melayani semua kepentingan masyarakat. Terus ada tanggapan dari Pak Jokowinya sendiri tuh kayak gimana tuh Pak Rifai? Bang Rifai? Oke, kebetulan ini kan infonya baru kami terima beberapa jam, sehingga sekalipun kami juga sudah menginfokan melalui ajudan dan juga tentunya ini kan sudah diliput media. Saya juga pikir Pak Jokowi sudah mengetahui, tapi karena kami sendiri belum sempat ketemu ya baru hitungan jam, jadi kami belum bisa mendapatkan info langsung dari beliau. Tanggapannya seperti apa? Oh, setelah adanya penetapan tersangka, apakah tim hukum Pak Jokowi akan mengambil langkah lanjutan atau menunggu proses hukum yang berjalan? Ya, intinya setelah penetapan tersangka kami akan terus mengawal proses hukum ini ya. Karena setelah ini kan tugas berikutnya adalah melengkapi seluruh alat bukti dan melimpahkan ke penuntut umum untuk kemudian disidangkan.
Nah, kami akan terus sebagai kuasa hukum yang ditunjuk, kami akan mengawal atau memastikan proses ini berjalan sesuai ketentuan hukum hingga di persidangan nanti. Dan Pak Jokowi sendiri juga sudah siap manakala di persidangan beliau akan hadir dan membawa ijazah secara langsung termasuk menunjukkan ya ke persidangan. Sorry, soal ijazah ini sebenarnya bukan dibawa, jadi sudah disita oleh penyidik, kan nanti juga Hmm. akan dihadirkan ke persidangan, tapi Pak Jokowi juga akan dengan izin hakim nanti akan menunjukkan ini di persidangan nanti. Oh gitu. Dalam perkara ini tersangka kan dibagi jadi dua klaster. Klaster pertama yaitu ada Egy Sujana, Kurniatri, ada Damai Harilubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadila. Sedangkan klaster kedua yakni ada Roy Suryo, Rismon Hasiholan, Sianipar, dan Dr. Tifa. Menurut Bang Rifai, apakah pembagian dua klaster oleh polisi ini sudah proporsional dan berbasis kuat? Ya, menurut saya cukup proporsional ya, karena memang ini kan ada dua bentuk perbuatan yang memang kalau dikelompokkan terjadi menjadi dua kelompok. Ya. Satu yang lebih kepada diduga melakukan fitnah dengan seolah-olah mendasarkan kepada hasil penelitiannya. Dan ini ada 3 orang yang lebih kurang dasarnya seperti itu kan gitu ya. Hmm. Sementara yang 5 orang lain ini kelompok orang yang melakukan fitnah secara lisan ya di berbagai sosial media sekalipun basisnya tidak menggunakan hasil penelitian. Jadi ini kan dua kelompok yang memang concernnya akan berbeda ya. Hmm. Kami juga tahu Polda sudah memeriksa cukup banyak saksi ahli ya, pakar-pakar di bidangnya, yang tentunya juga ini akan nanti lebih difokuskan untuk apa namanya mengimbangi atau menjadi dasar persangkaan yang kelompok hasil penelitian. Hmm. Demikian. Oke. Nah, Bang Rifai, Pak Roy Suryo sendiri tuh sudah memberi tanggapan soal status tersangkanya. Tanggapan Pak Rifai bagaimana nih? Soalnya Pak Roy Suryo juga bilangnya juga sikap saya ya cuman senyum aja gitu. Ya, memang pada intinya status tersangka itu kan juga belum membuktikan apa-apa ya Mbak ya. Kita Hmm. di negara hukum tetap harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya. Hmm. Cuma sekarang ini kan lebih fokus bahwa yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum adalah orang-orang yang sudah berstatus sebagai tersangka. Hmm. Ini pun juga tidak harus serta-merta pasti sidang, karena nanti setelah ini pun mereka tentunya juga akan menyampaikan pembelaan-pembelaannya dalam penyidikan. Nah, nanti ini akan dikaji kembali ya oleh penyidik maupun ahli-ahli yang kompeten di bidangnya, termasuk juga nanti juga akan diperiksa oleh pihak kejaksaan apakah ini berkas layak untuk dilanjutkan persidangan, dalam arti jaksa tetap dalam keyakinannya untuk mampu menyidangkan ini. Kalau itu maka dia lanjut. Ya, tapi ada juga satu kasus misalnya ya setelah dilakukan pembelaan-pembelaan oleh Pak tersangka, karena saya juga kan sering ya mendampingi tersangka. Lalu Hmm. akhirnya penyidik berkesimpulan, wah ini sepertinya belum belum layak untuk lanjut. Jadi memang menurut saya terlalu pagi lah ya kita sudah langsung seolah-olah memberikan predikat bersalah ya, karena ini masih statusnya tersangka. Kita hormati proses hukum ya, dan juga Hmm. masih bergulir, masih butuh waktu ya. Hmm. Tapi kalau nanti kembali lagi kuncinya dari pihak jaksa, kalau jaksa merasa cukup ya dengan pembelaan-pembelaan yang nanti disampaikan tersangka pun misalnya tetap confident untuk mengajukan ke persidangan, maka berkas ini tentunya akan dilimpahkan, dinyatakan P21 dan kemudian dipersidangkan. Nah, kalau gitu sudah ada komunikasi dengan pihak-pihak yang kini ditetapkan sebagai tersangka atau belum, Bang Rifai? Oke, jadi selama ini memang komunikasi kami dengan para terlapor ini kan lebih pada saat ketemu di media ya. Di luar itu kami Hmm. nggak ada komunikasi. Nah, di sisi lain juga memang kami ada komunikasi mungkin dengan para penasihat hukumnya. Karena kebetulan sesama mereka sejawat ya. Jadi lebih seperti itu dan belum fokus ya apa namanya membahas perkara ini akan seperti apa ke depannya. Oke. Nah, jika nanti ya Bang, ini hanya jika ada pihak yang meminta maaf atau menunjukkan itikat baik, apakah Pak Jokowi memberi ruang untuk memaafkan atau mencabut laporan? Ya memang gini, waktu awal dulu kami membuat LP, awal sekali membuat LP, tidak lama beliau memberi kuasa, beliau sendiri sempat bertanya kepada tim, apakah misalnya satu saat para apa namanya terlapor ini misalnya meminta maaf, apakah bisa dicabut? Nah waktu itu saya memberikan sebuah kajian hukum bahwa memang karena ini beberapa delik aduan maka bisa dengan apa dicabut oleh si pihak pengadu. Kalaupun memang ada delik-delik umum, karena ini juga ada undang-undang ITE-nya ya.
Hmm. Tapi kan sekarang juga dikenal adanya RJ, Restoratif Justice. Artinya kemungkinan untuk bermusyawarah bernama itu masih tetap ada. Nah, tapi memang waktu itu hanya sebatas pada saat kita diskusikan pada saat membuat LP. Artinya beliau juga melihat angle itu bahwa apakah hari ini beliau masih membuka? Saya belum berkomunikasi lebih lanjut dengan beliau karena ini Hmm. pembicaraan dulu, tapi beliau pernah menanyakan itu ke saya. Sementara untuk saat ini ya kami lebih kepada mengawal proses hukum. Nanti kalau memang ada perkembangan seperti apa ya tentunya saya sebagai penasihat hukum wajib melaporkan kepada Pak Jokowi. Oke. Setelah 8 orang ditetapkan sebagai tersangka, apakah masih ada kemungkinan tersangka baru atau tim hukum menganggap penyidikan sudah cukup dan bisa segera ke tahap berikutnya, Bang? Ya, kembali lagi apakah bisa tersangka baru atau tidak secara Hmm. umum ya Hmm. bisa saja dikembangkan ya bahwa penyidikan sepanjang belum selesai tentu Hmm. penyidik masih memiliki kewenangan ya untuk misalnya mengembangkan dan segala macamnya. Tapi kalau kembali lagi kalau bagi kami dan Pak Jokowi kami lagi-lagi kami tidak concern dengan jumlah tersangka ya. Apa namanya yang penting kalau bagi kami adalah satu soal keaslian ijazah bisa diuji oleh hukum dan publik ya dan Hmm. kedua terkait nama baik Pak Jokowi bisa dipulihkan kembali karena bagaimanapun loh Mbak ini tuduhan ini kan sudah berlangsung hampir berapa tahun ya hampir tiap hari Hmm. di apa namanya dicemarkan dihina nama beliau ini ya saya pribadi juga sebenarnya miris ya kita ini lebih orang Amerika dari orang Amerika ke sana gitu ya menggunakan demokrasi dengan tidak melihat apa namanya peradaban bangsa ya bahwa kita ini kan bangsa yang sebenarnya berbeda terlepas kita komit dengan demokrasi tapi kalau tiap hari orang dicemarkan juga miris. Saya secara pribadi miris melihatnya gitu. Oke. Jika pengadilan nanti memutuskan ada unsur pidana, apakah Pak Jokowi ingin kasus ini jadi pelajaran hukum bagi publik luas atau cukup berhenti pada pemulihan nama baik pribadi? Ya, ini pernah kami diskusikan. Jadi pertama selain tujuan upaya hukum tersebut, ya sebenarnya juga ada satu apa ya spektrum lain yang kita lihat bahwa pertama apa namanya menjadi satu pembelajaran bagi seluruh masyarakat ya bahwa pertama Hmm. eh, gunakanlah upaya hukum secara natural ya tanpa menggunakan intervensi-intervensi kekuasaan. Ya. Kenapa Pak Jokowi ini juga baru laporkan setelah beliau turun? Ya itulah yang beliau hindari. Dia ingin proses hukum berjalan dengan normal, ya. Tidak boleh ada intervensi. Bayangkan kalau dulu dilaporkannya saat beliau jadi presiden, ya. Sekalipun dulu Pak SBY pernah melakukannya juga, gitu ya. Tapi beliau menghindari itu. Biarlah hukum berjalan, ya. Bahkan ini aja kan boleh dibilang selama ini masyarakat komplain, kok lama sekali, kok lama sekali. Beliau bilang, sudah Pak Rif, hati-hati, profesional, apalagi pada saat penetapan tersangka, jangan sampai orang yang tidak perlu bertanggung jawab malah terseret, sebaliknya orang yang bersalah malah terlepas. Biarkan penyidik bekerja secara independen. Ini menurut saya sebuah nilai yang menurut saya perlu apa namanya masyarakat ketahui ya bahwa beliau ingin sebenarnya proses hukum ini berjalan normal tanpa ada intervensi dari manapun. Nah yang kedua mungkin yang menjadi Hmm. poin pembelajaran adalah bahwa di era kebebasan demokrasi, di era kemajuan digital informasi ini juga kita tidak bisa membuat hoax ini mengacaukan bangsa yang sangat majemuk ya. Seperti di banyak negara ini menjadi masalah loh gara-gara berita hoax ini ya. Hmm. Karena dia kan beritanya tersebar secepat mungkin dan seluas mungkin. Ya di Prancis dulu kan pernah dulu istrinya presiden dituduh laki-laki sampai sempat jadi gonjangan politik di sana ya. Nah rupanya juga di Indonesia sekarang muncul seorang presiden dituduh ya memiliki ijazah palsu. Ini kan sesuatu juga yang selain mencabik-cabik nama baik beliau ya, harkat beliau. Tapi ini juga penting perlu diluruskan gitu Mbak. Karena kalau ini nggak dijaga akan keluar terus hoax-hoax yang akan memecah belah bangsa gitu. Apalagi kita sangat majemuk dan bangsa yang begitu luas ya penduduk terbesar salah satu keempat terbesar di dunia. Jadi dengan penegakan hukum ini kita harapkan demokrasi ini bisa terus dikembangkan tapi juga dengan tetap menjaga ada rambu-rambu hukum yang harus dihormati, menghargai hak-hak asasi setiap warga masyarakat ya untuk tidak Hmm. menjadi korban dari upaya-upaya hoax yang tidak bertanggung jawab ini. Oke, berarti tujuan utama Pak Jokowi melaporkan kasus ini adalah untuk memulihkan nama baiknya dan menguji keaslian ijazahnya secara hukum ya Bang ya. Bukan Betul, betul. semata-mata Karena mencari tersangka ya Bang ya. Gimana tuh betul, Bang? betul, itu clear sekali. Itu clear sekali Hmm. ya berkali-kali karena kembali lagi seperti Mbak tanya, jumlah Hmm. tersangka buat kami nggak penting, gitu ya. Hmm. Apa namanya, mau satu, mau dua, mau tiga, mau 20 gitu ya. Karena kalau kami lebih kepada, ayo kita selesaikan soal ijazah ini,
ya dari forum pengadilan yang terbuka untuk umum gitu ya. Jadi clear and clear, masyarakat bisa mengikuti juga kan. Tapi dengan koridor hukum tentunya. Kenapa? Biar ada kepastian, Mbak. Ya percuma sekarang kalau bilang sah nggak sah kalau nggak ada kepastian hukum percuma. Sedangkan di negara hukum satu-satunya cara adalah ya dengan upaya hukum gitu. Nah kedua dengan diprosesnya tindak pidana fitnah ini nanti hakim kan harus memutus apakah benar Pak Jokowi ini sebagai korban fitnah selama ini itu tentunya akan diputuskan oleh hakim setelah melihat semua alat bukti yang ada termasuk perihal keabsahan dari ijazah itu sendiri. Oke, Bang, setelah ditetapkan sebagai tersangka ini kan, Bang, proses hukum selanjutnya tuh berarti apa nih? Nyusun laporannya ke persidangan atau gimana? Ya setelah ini kita tunggu jaksa kapan melimpahkan ke penuntut umum. Nah, penuntut umum nanti mempelajari kejaksaan ya. Setelah Hmm, kejaksaan merasa yakin mampu menyidangkan, maka kemudian hmm, nah, ini kemungkinan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Nah, nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat disidangkan terbuka untuk umum. Pak Jokowi juga harus bersaksi di sana ya. Disitulah yang momentum Pak Jokowi nanti akan menunjukkan ijazahnya ke publik ya. Tentunya setelah meminjam dari penyitaan jaksa tentunya di persidangan nanti gitu ya. oke. Nah, nanti dari situ Hmm, apa namanya semua pihak bisa berargumentasi ya. Jaksa dengan ahli-ahlinya juga bisa turun ke sidang, termasuk juga nanti tersangka, terdakwa dan penasihat hukumnya juga bisa memberikan argumentasi hukum, termasuk juga menghadirkan ahli-ahlinya kan gitu. Nah, di situ nanti hakim akan mengambil keputusan setelah mendengar pendapat kedua belah pihak secara berimbang. Nah, keputusan inilah yang kita harapkan menjadi jalan keluar kepastian dari persoalan yang selama ini sudah bertahun-tahun terus ada hmm, di dunia media ya. hmm. Berarti nanti Pak Jokowi akan hadir di persidangan ya? Tentu, dan beliau komit akan hadir. Oke. Terus habis gitu, apakah langkah hukum ini bisa dianggap sebagai bentuk koreksi terhadap pembiaran fitnah selama ini? Ya betul, betul. Jadi yang kembali Hmm, lagi kan, dan soal hmm, untuk perkara ini kan Pak Jokowi dan keluarganya yang merasakan betul ya. hmm, Bagaimanapun keluarganya, anak cucunya ya, apa, bagaimana kan orang sudah sekolah benar-benar gitu ya, menjalani hmm, pun tidak mudah di UGM pula. hmm, Lalu dituduh tidak punya ijazah. Banyak korbannya cukup banyak loh sebenarnya. UGM hmm, pun sekarang kena ya seolah-olah bekerja sama membuat ijazah palsu ya. Sampai KPU juga dituduh yang tidak-tidak gitu kan. Padahal KPU sudah menjalankan fungsinya, melakukan apa namanya pengecekan ijazah dengan legalisir dari apa instansi penerbit. Sekarang kan semua orang dianggap salah gitu. hmm, Nah, tapi sekarang ya udah nanti di proses hukum nanti terbuka semua ya. Siapa yang selama ini benar, siapa yang selama ini salah, siapa yang selama ini menyebar hoaks gitu ya. Dan siapa hmm, saja yang sudah dirugikan akibat hmm, apa namanya disebarnya hoaks ini selama hampir 2 tahun. hmm. Terus habis gitu tadi tuh Pak, tadi ya Bang ya, polisi itu bilang kalau Roy Suryo CS belum ditahan. Biasanya tuh ditahannya tuh waktu kapan nih? Waktu sudah pelimpahan berkas ke pengadilan atau kapan tuh biasanya? Ya, jadi soal penahanan ini adalah kewenangan mutlak dari penyidik ya. Hmm, Nah, kita juga nggak tahu apakah akan ditahan tidak ditahan. Itu semua kepentingan penyidik. Manakala penyidik merasa perlu demi apa lancarnya proses penyidikan dilakukan upaya penahanan atau upaya paksa, maka itu semua penyidik yang akan memutuskan yang mengambil sikap ya. Kami dari pelapor tidak ada kepentingan untuk itu lagi-lagi gitu ya. Tapi kalau bicara hukumnya kapan bisa dilakukan, sebenarnya setelah penetapan tersangka penyidik punya kewenangan untuk itu. Termasuk juga jaksa dan nanti hakim juga memiliki kewenangan itu. oke. Terima kasih Bang Rifai sudah bergabung bersama Digital Kompas TV. Kita nantikan bersama kelanjutan proses hukum kasus ini. Dan untuk sahabat Kompas TV, terima kasih. Sampai jumpa di Zoomcast selanjutnya. Sama-sama Mbak. Terima kasih.